Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mbak. Oke, sebelum kita mulai, kita lakukan berdoa terlebih dahulu. Semoga mendapatkan berkah dari mata kuliah ini. Oke, berdoa dimulai sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Oke, saya lanjutkan. Oke, ada yang masuk Mas Cesario. Oke, sudah ada 21 orang. Oke, alhamdulillah. Malam hari ini kita dimulai kembali perkuliahan untuk kelas ini, yaitu saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT untuk teknik informatika. Oke, sebelumnya suara saya terdengar jelas tidak? Jelas Pak. Oke, sip. Dan ini juga saya rekam, nanti rekamannya saya upload di YouTube dan linknya nanti saya share di folder video. Nah, mungkin bagi kalian yang belum datang atau tidak masuk, nanti bisa ikut, bisa melihat videonya dan bisa kalian cek juga misalkan ada tugas untuk cross check kembali pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Oke. Jadi malam hari ini masuk ke pertemuan pertama, yaitu temanya berupa pengenalan IoT. Oke, diawali. Oke, sebelumnya kelas ini sudah pernah diampus sama saya belum? Untuk C3 belum sih Pak. Untuk chat 3, Belum, Pak, belum. oh belum ya? Belum Pak. Oke. Oke, lanjut. Nah, diawali dari kontrak perkuliahan. Dan slide ini nanti akan selalu muncul di tiap pertemuan supaya kalian mengingat tentang kontrak perkuliahan, di mana diawali untuk absen 30%. Absen kalau misalkan versi daring online bisa klik online langsung absen atau isi kolom komentar ataupun bisa klik absen di e-kampus. Bobotnya 30% dan ada tugas. Tiap pertemuan itu ada tugas dan tugasnya nanti paling lambat sebelum UAS. Jadi masih lama tapi jangan sampai lupa. Nanti tiap-tiap tugas dipostkan di masing-masing tiap pertemuan. Sudah saya buatkan penugasannya. Dan bobotnya sebesar 30%. Untuk UTS UAS itu bobotnya 20%. Di mana nanti UTS UAS-nya kita tidak buat tulis-menulis apa yang dimaksud, apa itu istilah, nggak ada. Tapi kita buat semacam penelitian atau perancangan, kemudian untuk UAS-nya berupa implementasi, yaitu berupa produk, di mana produknya berhubungan dengan mata kuliah ini yaitu IoT, Internet of Things. Ya, bikin-bikin project-project kecil lah. Syukur-syukur nanti bisa dikembangkan untuk tugas akhir kalian. Dan ini bisa berkelompok, bisa juga mau sendirian, silahkan. Nah, di kelas ini saya cek tadi ada 27 orang, itu satu kelompok mungkin 3 orang, biar nanti ada 9 kelompok. Oke, nah di mata kuliah ini yang kewajiban dari mahasiswa satu, nanti mahasiswa mencari praktisi. Nah, praktisi itu nanti akan dibuatkan seminar nasional. Praktisinya seperti apa? Praktisi itu orang yang bergelut di dunia tentang IoT. Misalkan baik itu pengusaha atau saudara atau teman yang paham atau yang sering sehari-hari tentang berhadapan tentang IoT, nah itu bisa disebut sebagai praktisi. Intinya sih sharing and knowledge gitu aja, biar nanti naik ke panggung di seminar nasional kan. Nah, dari sisi saya nanti saya buatkan laporan pengabdian masyarakat dan dari sisi berita bangsa ini akan dibuatkan mau dan SPK-nya. Nah, di situ kewajiban ini peraturan baru dari berita bangsa. Jadi mahasiswa mencari narasumbernya.
yaitu 2 orang praktisi, 1 sebelum UTS dan 1 lagi setelah UTS. Tapi kalau bisa dapatnya cuma 1 ya nggak apa-apa 1. Kemudian juga nanti ada tugas membuat video durasi 3-7 menit tentang perkuliahan. Nah, nanti ada tugas-tugasnya. Tugas pertama ini nanti buat resume dan cari jurnal IoT. Nah, nanti ada tugas mungkin kedua, ketiga, keempat, nanti membuat video durasi 3-7 menit. Nanti ada beberapa video, 3-5 video, dan itu nanti di-share di media sosial kalian. Baik itu di Facebook, di YouTube, di IG, TikTok, dan selainnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kalau saya kecepatan atau apa, ada yang mau ditanyakan langsung aja Pak, mau tanya langsung. Menanya Pak, Iya, ini untuk maksudnya mengundang 2 orang itu setiap kelompok atau satu kelas Pak? enggak. Satu kelas, bukan Oh, satu satu kelompok, kelas. bukan. Jadi misalkan, oh kelas kita di kelas ini nih, kita nggak dapat satupun. Nah, bisa gabung dengan kelas yang lain dengan syarat satu mata kuliah yang sama. Nah, misalkan, oh di kelas lain ternyata sudah ada Pak, nah kita ikut di kelas yang lain, bisa. Nanti kita gabung dengan kelas yang lain, dosennya siapa, nanti disesuaikan waktunya. Intinya, ada 2 orang praktisi dalam satu semester ini sebelum UTS dan UAS. Tapi mata kuliah yang sama, praktisinya tentang IoT. Seperti itu. Oke Pak. Terus kemudian yang untuk yang nomor 4 itu Hmm. hasil review kita di pertemuan kali ini Pak. Pertemuan hari ini itu tugasnya membuat resume ataupun rangkuman, dan yang kedua mencari jurnal penelitian tentang IoT. Nah, nanti mungkin di pertemuan kedua, nah, buat video atau pertemuan ketiga, keempat. Nah, nanti disiapkan. Misalkan nanti saya kasih tahu sebelumnya di pertemuan nanti tugasnya apain. Nah, tugas untuk yang pertama ini yaitu membuat resume atau rangkuman dan juga mencari jurnal penelitian tentang IoT. Baik, terima kasih Pak. Yep. Monggo silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan tentang kontrak perkuliahan ini, baik itu bobot nilai ataupun output setiap mata kuliah, khususnya untuk mata kuliah ini. Saya cek apa ada yang masuk. Belum ada, jumlahnya ada 24 orang. Jadi diharapkan untuk mata kuliah ini kalian aktif bertanya. Kenapa? Oke, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sayang kalau misalkan kalian bertanya itu bukannya kalian nggak tahu, tapi ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih. Nah, di sini IoT Internet of Things, nanti kita mencoba praktikum kecil-kecilan menggunakan Arduino Uno, kemudian mengontrol lewat jarak jauh, baik itu lokal ataupun online lewat internet, yang hidupkan lampu, matikan lampu, kemudian suara, dan sebagainya. Oke, jadi banyak nanya, banyak tahu, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang kontrak perkuliahan? Jelas tidak ini? Halo, terdengar suara saya? Menanya lagi Pak, Iya, silakan. uh, untuk nomor 2 itu maksudnya MOU sama SPK kira-kira apa ya Pak? Oh enggak, itu dari Berita Bangsa, nanti dibuatkan berupa surat MOU atau surat tentang perjanjian atau kesepakatan dari praktisi untuk mengadakan seminar nasional. Itu bukan dari mahasiswa. Mahasiswa hanya Oh, kewajiban untuk mencari seorang praktisi aja. Itu dari pihak Berita Bangsa nanti disiapkan MOU dan SPK-nya. Istilahnya legalitasnya lah, surat-surat penyurat seperti itu. Dokumen-dokumen.
Oke, ada lagi? Terdengar tidak suara saya yang lainnya? Pada diam semua? Terdengar, Pak. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan ini. Tidak, Pak, lanjut. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut di mana tema untuk topik mata kuliah ini berupa pengenalan IoT. Jadi, IoT ini dulu tanpa sengaja yaitu ditemukan oleh seorang mahasiswa yaitu di tahun 1980-an di Universitas Carnegie Mellon, USA. Nah, ini kelompok mahasiswa ini membuat mesin otomatis untuk membeli Coca-Cola. Nah, tadi konsepnya mereka tidak tahu bahwa itu IoT. Jadi, lewat jaringan, seseorang memesan botol Coca-Cola dengan memencet tombol dan juga memasukkan uang, di mana nanti akan terkirim datanya lewat jaringan. Dan kalau misalkan benar uangnya sudah masuk dan membeli sebanyak berapa banyak botol, maka akan keluar botol tersebut sesuai dengan uang yang dimasukkan. Nah, baru kemudian hari di tahun 99, Internet of Things inilah disebut kata-katanya oleh Kevin Ashton, bahwa sesuatu yang berhubungan atau things, device, alat yang terhubung dengan internet, kemudian bisa melakukan komunikasi untuk memonitor, mengontrol, dan menganalisis data, baik itu data yang dikirim dan diterima. Nah, itulah konsepnya dari Internet of Things. Nah, waktu itu si Kevin Ashton ini menggunakan judul presentasi dari proyek sensor yang dia buat. Jadi lewat jaringan, proyek sensor ini bisa mendeteksi area sekitar dan mengontrol, memonitor, dan menganalisis gambar-gambar yang diterima oleh si proyektor sensor tersebut. Nah, ini kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan, monggo silakan ya, langsung aja tanya, jangan sampai saya nunggu dulu yang mau bertanya siapa. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini untuk yang ikut program donation lecture gimana ya, Pak? Soalnya katanya itu yang ikut program donation lecture nanti itu dikonversikan ke KRS mata kuliah yang 3 itu dan termasuk IoT termasuknya. Jadi saya apakah perlu mengikuti kelas ini juga atau gimana, Pak? Oke, kalau misalkan donation lecture, masa sudah dapat tempatnya di mana dan itu tema atau topik yang didapat di sana ada berhubungan dengan IoT juga atau informasi keterangan lanjutannya seperti apa? Nah, tolong sampaikan ke saya. Kalau misalkan sesuai dengan mata kuliah ini, maka Mas nggak usah ikut kuliah ini. Kebetulan sama, Pak. Di sana temanya IoT, cuman mungkin lebih ke implementasinya di industrial, itu kan di PTN Oka, Pak. Oke, berarti nggak usah ikut kuliah ini. Tinggal nanti dibuatkan report seperti apa, dan itu bisa diajak dari sananya mungkin dibuatkan praktisi orang yang siapa gitu yang ingin diajak untuk sharing knowledge. Nah, nanti kita buatkan bangun seminar nasional. Oke, baik, Pak. Tapi tetap harus absen kampus atau gimana, Pak? Iya, untuk penilaian tetap jadi istilahnya masnya ikut sana donation lecture, kemudian selesaikan di sana dan di sini pun tetap seperti mengambil mata kuliah. Dan saya pastikan kalau misalkan di sana berhasil, sukses, kemudian dan intinya apa ya, masnya dijamin untuk mata kuliah ini itu aja. Dan syarat dengan pembantunya yaitu mencari praktisi untuk seminar nasional itu doang. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yep. Ada berapa banyak yang ikut itu? Semuanya, Pak? Untuk total sih ada sekitar 50 orang ya, Pak, mahasiswa. Tapi itu ada dari beberapa prodi, ada yang dari teknik informatika, teknik industri, sama teknik lingkungan. Nah, di teknik informatika itu kebetulan sekitar 20 orang. Nah, yang di kelas C3 ini ada
3 orang, Pak. Hmm. Nah, 3 orang ini bagus itu. Nah, jadi istilahnya apa ya? Saling menguntungkan di antara dari pihak Masnya. Kalau misalkan di sana udah berhasil, sukses dan lulus, itu nanti kan ada reportnya kan dari sana kan. Iya, Pak. Nah, itu berapa lama di sana? Sampai bulan Juni, Pak. Bulan Juni. Oke, pas bulan Juni juga sama, mungkin terakhir di sini kalau nggak salah Juni, Juli, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oke, 1 semester pas. Dan maksud saling menguntungkan itu Masnya di sana tetap terus ngambil mata kuliah ini tetap dan pastikan kalau sana oke selesai dari reportnya mata kuliah ini pasti lulus nanti. Dan kemudian dari sisi saya tolong ajak praktisi sana untuk sharing knowledge biar teman-teman yang nggak ikut itu di sini mereka tahu. Nah, nanti kita buatkan panggung seminar nasionalnya. Oke, baik, Pak. Terima Nanti kasih, Pak. ya, nanti diinformasikan aja untuk kelas ini siapa aja. Tadi kan ada 3 orang ya. Oh, salah, Pak. Ada 2 deh, yang satu pindah ke C6. Oke, nggak apa-apa. Nanti diinformasikan aja 2 orang tadi siapa, kemudian eh informasinya dah di sana di PT mana, terus tentang apa, seperti apa gitu aja. Oke, baik, Pak. Hmm. Oke, monggo yang lainnya silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, timeline untuk perkembangan IoT sendiri dimulai dari tadi 1988, seorang mahasiswa dia membuat suatu mesin otomatis pembelian minuman Coca-Cola. Kemudian dilanjutkan di tahun 1989 di mana membuat satu device. Nah, sebenarnya device ini mirip seperti modem atau router. Nah, itu first IoT device di tahun 1989 untuk mengirimkan data lewat jaringan. Kemudian konsepnya dikembangkan di tahun 1993 berupa webcam. Nah, webcam di sini sama seperti yang konsepnya yang baru ini di tahun sekarang, yaitu bisa memonitor lewat jaringan. Nah, cuman waktu itu belum di mobile. Jadi berupa device dari si eh, apa namanya black box-nya. Nah, lanjut ke 94 menggunakan webcam. Webcam mirip seperti kalau yang sekarang itu yang dipakai di kayak kacamata seperti itu. Nah, di tahun 99 si Kevin Ashton ini membuat suatu terobosan dibuatkan tentang internet of things lewat jurnal penelitiannya dia. Nah, dari situlah dipakai oleh industri yang pertama yaitu dari LG, yaitu membuat kulkas pintar pertama kali. Nah, di tahun 2000 LG show up dan di tahun 2005 UN mempublish pertama kali tentang Internet of Things. Nah, dari sini baru mulai bentar ada yang masuk. Oke, lanjut. Nah, dari sini baru dimulai di tahun 2007 iPhone pertama diluncurkan. Nah, iPhone pertama diluncurkan oleh Steve Jobs, kemudian di mana dibenamkan tentang IoT. Nah, di tahun 2008 sampai 2009 sampai sekarang di 2015 mobile ini menguasai untuk IoT. Karena di mobile ini bisa kita kemana-mana, kita bawa, kita cek lewat monitor, mengontrol ataupun menganalisis data lewat jarak jauh. Berbeda kalau misalkan yang di laptop atau desktop dan sebagainya. Nah, tahun 2016 ini arahnya ke jaringannya yaitu ditingkatkan di mana di IoT Core-nya menggunakan AWS. Baru muncul launching untuk AWS. Nah, sampai sekarang juga masih kepakai AWS. Nah, nanti kalian eh menggunakan Microsoft Azure yang free dan punya akun Microsoft, nanti pastikan punya email dari Berita Bangsa. Kalau tidak ada nanti minta di DTII, karena nanti akun email tersebut didaftarkan di akun Microsoft, itu gratis dan nanti biar bisa terkoneksi dengan Microsoft Azure untuk cloud-nya supaya AWS-nya bisa jalan.
Nah, nanti baru bisa menggunakan IoT, kontrol-kontrol lewat handphone, UI-nya, ataupun lewat web, ataupun lewat desktop yang terhubung dengan jaringan internet. Tapi nggak bisa Pak internet segala macam. Oh, nggak apa-apa. Nanti bisa lewat lokal, lewat IP, TCP/IP, dan portnya. Oke, lanjut sampai sekarang di 2020, 2021, dan 2022. Saking banyaknya device-device IT, nah disinilah dibuatkan satu namanya control tower ataupun gateway untuk mengakomodir semua IoT device yang aktif. Karena di tahun 2021 ini lebih dari 10 juta IoT device yang aktif. Nah, terdeteksi oleh satelit. Nah, ini satelit ini pun dikontrol lewat jarak jauh. Nah, tahun di 2022 sampai sekarang 2023 ini arahnya ke ekonomi. Nah, bagaimana IoT ini bisa meningkatkan perekonomian dari suatu perkembangan dari negara. Nah, ini masih sampai sekarang masih digodok. Ada namanya forumnya World Economy Forum yang beraliansi dengan IoT, dan ini dia mempunyai proyek-proyeknya tersendiri. Salah satunya yaitu saving energy. Jadi saving energy, energinya tidak boros, jadi penghematan sehingga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibanding yang sebelumnya. Mungkin karena boros jadi lebih mahal. Seperti itu. Oke, ini dari timeline perkembangan IoT. Selanjutnya tentang IoT itu sendiri. Apa itu Internet of Things? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Oke. Suara saya jelas tapi kan? Jelas, Pak, jelas. Oke. Enggak, saya nanya itu bermaksud supaya kalian masih ada gitu. Saya pikir semuanya pada diam semua, nggak ada. Oke. Internet of Things dikenal juga dengan singkatan IoT. Nah, ini merupakan konsep di mana dia mempunyai tujuannya untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Nah, konsep simpelnya apa sih? Nah, Internet of Things. Things ini kan sesuatu atau device atau alat ataupun eh apa ya, things, sesuatu konsep di mana dibawa ke internet. Nah, misalkan dari si Casagras sendiri, yaitu kepanjangan dari Coordination and Support Action for Global RFID, dia mendefinisikan IoT ini sebagai infrastruktur jaringan global, di mana nanti akan menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui suatu area ataupun parameter tertentu. Ada juga dari si SAV, Sistem Anwendungen and Produkte dari Belanda, dan juga dari Jerman SAP daerahnya. Nah, dia mendefinisikan bahwa di mana IoT ini merupakan suatu area atau dunia kecil yang berisi dari benda-benda yang diintegrasikan ke dalam suatu jaringan. Nah, konsepnya terus berkesinambungan sehingga akan membentuk suatu mesh. Ada juga dari ETP EPOS. Nah, dia mendefinisikan sebagai jaringan yang dibentuk oleh hal-hal atau benda yang memiliki identity atau identitas, di mana identitasnya berupa UI antarmuka ataupun kecerdasan antarmuka yang bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, contohnya yang ETPOS ini biasa dipakai oleh CCTV, di mana CCTV-nya bisa memonitor, kemudian juga bisa mengontrol menggerakkan, baik itu manual ataupun automatically dari sensor infrared ataupun sensor suhu. Dan juga di situ dibenamkan speaker untuk bisa berkomunikasi dengan di area tersebut, baik itu orang atau siapa, dan itu bisa berkomunikasi dua arah. Nah, itu kebanyakan sampai sekarang sejauh ini seperti itu. Nah,
Bagaimana kalau misalkan kita ingin buat IoT? Nah, IoT sendiri ini mempunyai tiga unsur penting di dalam IoT. Oke, jadi kalau misalkan ada tiga ini, nah ini kita sudah masuk ke area ke IoT. Yang pertama sensor, yang kedua konektivitas, dan yang ketiga pengolahan data. Oke, sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan tentang IoT, pengenalan, pengertian IoT-nya? Nanya Pak, Iya, silakan. kalau misalkan kita punya speaker terus dihubungkan ke Bluetooth itu termasuk IoT nggak Pak? Nah, di mana Bluetooth area cakupannya tidak bisa lebih jauh dan juga areanya mungkin bisa sampai ada terhalang oleh dinding atau benda. Nah, konsepnya itu mirip seperti IoT tapi tidak bisa disebutkan sebagai IoT. Nah, konsepnya itu eh itu berjaringan, distributed control, namanya distributed control system atau DCS. Nah, seperti itu. Atau kalau lewat Bluetooth, ini teknologi di IoT itu sebutnya dengan BLE, Bluetooth Low Energy. Nah, BLE ini merupakan konsep IoT yang paling rendah, di mana karena jaringannya mencakup hanya dekat, tidak bisa jauh, seperti itu. Disebut IoT, iya disebut, tapi sebagai low energy IoT-nya. Oh. Terus kemudian kalau misalkan kita punya keyboard yang bersifat wireless tanpa kabel, Nah, nah itu kan nggak pakai internet Pak. mm, Kemudian itu disebut IoT juga Pak. itu kalau wireless tanpa kabel terhubung, misalkan mouse wireless terhubung, itu ada konektivitasnya, baik itu menggunakan infrared ataupun Bluetooth, tapi kebanyakan menggunakan Bluetooth. Itu juga sama konsepnya BLE, Bluetooth Low Energy. Nah, itu konsep IoT-nya versi yang low. Jadi tidak bisa lewat jarak jauh secara terus-menerus, misalkan jaraknya nggak bisa jauh, harus dekat. Seperti itu. Oh iya, sama satu lagi Pak, ini kan Hmm, teman saya ada yang nanya Pak hmm, terkait apa beberapa kan di sini ada yang kerja Pak. Nah itu hmm. kalau misalkan terhalang buat kerjaan sistemnya gimana Pak? Terhalang buat kerjaan. Nah, jadi gini masnya. Namanya kita berjuang untuk hidup, termasuk kerja, dan belajar untuk mendapatkan ijazah, sertifikat, sampai wisuda, itu pun berjuang untuk hidup. Nah, di mana ada pengorbanan. Bisa mengorbankan dari waktu kerjanya, atau juga bisa mengorbankan dari waktu belajarnya. Tinggal memilih, di mana pilihannya disesuaikan dengan manajemen waktu kalian sendiri. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Misalkan, oh sekarang nggak bisa datang ke kelas, bisa ikut ke kelas yang lain. Tergantung niat kaliannya, seberapa besar pengen tahu, seberapa besar ingin mendapatkan ilmu tersebut. Seperti itu. Jadi saya sendiri ini mengampu 6 kelas semester ini. Dari hari Kamis, dari jam setengah 6 sampai jam 8. Hari Jumat, dari jam setengah 6 sampai jam setengah 11. Hari Sabtu, dari jam setengah 6 sampai dari jam 3 sampai jam setengah 11. Ada mengajar mata kuliah yang sama. Jadi bisa ikut, kalau misalkan nggak bisa ikut di kelasnya di pertemuan itu, bisa ikut di kelas yang lain. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, monggo silakan, ada yang mau ditanyakan lagi yang lain sebelum saya lanjutkan tentang unsur-unsur IoT. Oke, unsur yang pertama sensor. Nah, sensor itu berupa nantinya akan memberikan masukan ataupun mendeteksi area-area tersebut di mana akan mendapatkan data. Nah, data ini nanti akan dikumpulkan dan nanti akan mengirimkan data ini ke pusat. Nah, yang kedua, konektivitas. Nah, konektivitas ini berupa jaringan.
baik itu jaringannya wireless atau wire, seperti TCP/IP pakai RJ45 wire jaringan. Kemudian jaringan yang baik itu lokal ataupun online terhubung ke internet. Kemudian nanti konsep datanya bisa di server ataupun bisa di cloud. Itu konektivitas. Dan yang terakhir, pengolahan data. Nah, di sini ada konsep pengolah data. Jadi data dari mana? Data dari si sensor yang didapatkan, kemudian diolah. Ada konsep kenapa? Ada konsep karena data yang didapat si sensor biasa berupa analog. Nah, itu diolah berupa menjadi digital. Nah, data digital ini nanti akan dikirimkan lewat connectivity yang dibuat sehingga akan tersimpan ke dalam suatu masternya, baik itu yang di server ataupun di cloud, di mana ada CPU yang mengontrol itu semua. Nah, baik CPU-nya menggunakan misalkan dari si Arduino-nya, atau lewat microcontroller-nya, atau ada prosesornya. Nah, nanti kita coba mudah yang simpel-simpel aja menggunakan Arduino Uno. Banyak di pasaran. Nah, nanti ada tiga orang, satu kelompok 3 orang. Nah, itu bisa nanti dicoba menggunakan Arduino Uno. Kemudian ada saklar, relay, kemudian cara menghidupkannya lewat jaringan seperti apa. Seperti itu. Nah, 3 unsur ini yang penting. Ketika ada 3 unsur ini bisa disebutkan sebagai IoT. Oke. Nah, tadi bilang apa keyboard dan mouse, speaker. Nah, itu sama speaker, sensor. Ada sensor mana? Dari suara. Keyboard ada sensor, ketika ditekan dia akan mendapatkan oh ya tombol berapa, tombol apa. Dan begitu juga untuk mouse digerak-gerakan. Kemudian di situ ada pengolahan data dan ada konektivitas dikirimkan ke master. Ya, misalkan kirimkan ke laptop ataupun lewat dari speaker ada microcontrollernya, prosesornya di situ. Nah, dia akan kemudian diterjemahkan, akan dilakukan pengolahan datanya, analisis, mengontrol, memonitor. Nah, misalkan mengontrol ya membuat gerakan. Kemudian kalau keyboard menekan ada tombol penekanan karakter apa. Kalau speaker munculkan suara di speakernya. Seperti itu. Jadi ini unsur-unsur IoT. Jadi IoT kepanjangannya Internet of Things. Tapi konsep keseluruhan bukan harus ke internet, tapi berjaringan, ada konektivitas. Tapi yang benar itu harus ke internet, karena bisa diakses di mana saja, kapan saja, tanpa terbatas waktu dan tempat. Oke, ada yang tanyakan di sini tentang unsur-unsur IoT? Halo? Ada yang tanyakan? Halo? Halo? Tidak, Lanjut, Pak. Pak. Ya, Oke. Pak. Saya kan nggak tahu nih tidur atau tidak ini. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Selanjutnya sensor. Nah, diawali dari unsur-unsur yang pertama sensor. Sensor itu seperti apa sih? Sensor perangkat pintar ataupun perangkat masih belum pintar, masih bodoh, di mana nanti akan diterapkan dalam satu sistem sehingga dia menjadi pintar untuk mendeteksi area tersebut. Nah, misalkan ada sensor untuk mendeteksi kualitas air, ada kamera, kemudian diterapkan AI di situ nanti mendeteksi objek-objeknya apa. Ada dari giroskop, flow air, humidity, sensor tekanan, ada sensor kelembaban, sensor udara, temperatur. Nah, itu sensor bisa arahnya ke alat atau tool atau device yang ada banyak di pasaran bisa kita gunakan tergantung kebutuhannya kita ingin menggunakan sebagai apa. Misalkan sensor kebakaran. Nah, biasanya menggunakan dari sensor suhu dan panas. Kalau misalkan ada sesuatu yang aneh dari area tersebut, di mana tingkatnya menjadi tinggi, maka sensor ini akan bernilai true. Nah, sebelumnya bernilai false.
Nah, nilai ini nanti akan dikirimkan ke headmasternya atau ke prosesornya. Nah, datanya lewat jaringan ataupun lewat lokal atau lewat internet. Kemudian nanti akan diolah. Mau ngapain nih? Mau ngehidupin air. Jadi air tersebut langsung hidup kerannya. Nah, seolah-olah untuk mematikan air tersebut karena mungkin terjadi kebakaran, ada kepanasan. Nah, biasanya sensornya itu tidak hanya satu, banyak. Ada sensor dari kamera, benar enggak terjadi kebakaran, ada dari sensor humidity, temperature, proximity, pressure, banyak. Jadi tidak hanya satu. Nah, ini contohnya dari sensor yang dibawa dari HP, handphone, yaitu berupa accelerometer. Nah, accelerometer ini biasa untuk mengukur kecepatan. Misalkan untuk digerakkan swipe kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian juga untuk men-save menjadi portrait ataupun landscape. Nah, dia mengikuti nanti handphonenya. Ada juga dari sensor kualitas udara. Nah, gambarnya contohnya seperti ini. Ini yang dipakai di Jakarta untuk mengetes seberapa besar polusi udara di Jakarta. Nah, kalau di Cikarang sendiri saya nggak tahu ada apa tidak, tapi kayaknya sih nggak jalan. Apa alatnya rusak, apa memang alatnya tidak dijalankan seperti itu. Jadi untuk mengecek seberapa besar kualitas udara. Kemudian yang banyak di pasaran yaitu di smartwatch. Nah, biasanya berupa biomedical sensor untuk mengontrol detak jantung, kemudian ada dari tekanan darah, kemudian banyak dari sensor kita gerak berjalan, berapa banyak kita bergerak, berlari, bersepeda, dan sebagainya. Dan juga ada yang dipakai untuk security, biasa di rumah-rumah, yaitu ada berupa kamera ataupun sensor untuk door lock, pintu. Nah, ada juga dari yang kimia, biasanya orang geologi ataupun para peneliti yang lain untuk mendeteksi tentang kelembaban, pH, humidity dari suatu area tersebut. Nah, ini udah tercemar atau tidak, seperti itu. Teknik lingkungan bisa dipakai, sering pakai orang teknik lingkungan. Nah, kalau selanjutnya ini tentang sensor electric current untuk mendeteksi tentang berapa besar kWh yang dipakai di rumah sehingga nantinya berujung ke saving energy. Nah, konsep ini saya pakai juga di industri atau di PT saya. Jadi dia itu deteksi ada 2 lantai, tiap lantai itu ada departemennya masing-masing. Nah, setiap departemen ada 3 area atau 4 area tergantung dari jumlah satu departemen tersebut. Nanti akan mendeteksi apakah ada orang atau tidak lewat sensor kelembapan, suhu, temperatur. Nah, kalau misalkan tidak ada nanti mati lampunya, AC-nya mati. Tapi kalau misalkan ada nanti akan hidup sendiri. Nah, itu fungsinya untuk saving energy. Bentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Ada juga yang tentang humidity sensor. Nah, ini sensor kelembaban. Biasa untuk menghitung jumlah uap air di udara seperti apa. Oke, ada yang sensor yang mau ditanyakan tentang sensor? Nah, ini proximity Ini saya, sensor. Pak. Iya. Terkait sensor kamera, itu kan konsepnya mengambil gambar atau video. Nah, itu dalam pembuatan programnya itu konsepnya sama dengan CAD nggak sih, Pak, yang kayak di web-web gitu, atau beda? Cut, maksudnya cut and paste gitu? Bukan, kayak CAD itu create, read, delete, atau Oh, tidak. Tidak, konsepnya tidak. Jadi konsepnya itu
Di kamera dia akan mendeteksi adanya orang ataupun objek yang bergerak. Nah, itu biasanya itu dibenamkan sesuatu di dalamnya berupa algoritma AI, di mana objeknya misalkan untuk orang dia mempunyai titik-titik tertentu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu yang mempunyai titik-titik tertentu. Nanti kalau misalkan ada kamera kemudian deteksi dari wajah orang, dia akan mendeteksi titik-titik tertentu tersebut, menandakan gambar wajah orang atau tidak, seperti itu. Jadi itu mendeteksi itu berupa dot metric, jadi titik tertentu dari suatu objek. Jadi bukan kayak macam nge-read apa tadi bilangnya, cut ya. Halo? Iya, Krat, Pak. Iya, seperti itu. Biasanya itu udah dibenamkan AI di dalamnya, dan kemudian nanti akan kayak kamera gitu. Sudah ada apa namanya, eh kotak yang mengelilingi kalau misalkan kita ingin foto. Nah, terdeteksi ada gambar wajah seperti itu. Nah, itu dia. Kemudian untuk penyimpanannya itu langsung ke AWS gitu, Pak, ke servernya gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang CCTV, kemudian ada dua, ada yang lokal bisa lewat hard disk di situ, ada juga bisa lewat dari ke cloud. Nah, biasanya kalau misalkan merek Cina itu ke cloud, itu ada ya dua juga, ada yang berlangganan, ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah, biasanya yang gratisan itu sering tersendat lewat jaringan, baik itu lewat jaringannya atau dari sananya dibatasi limitnya berapa banyak, seperti itu. Tergantung kalau misalkan ya ada harga, ada rupa biasanya, seperti itu. Ada juga bisa di konsepnya lewat third party, yaitu berupa SIM card, contohnya micro SD itu sebagainya. Oke, ada lagi? Sama satu lagi, Pak. Berarti yang tadi untuk pengambilan gambarnya itu lebih ke arah image processing nggak sih, Pak? Iya, betul. Pengolahan image processing, pengolahan data masuknya. Oh iya, Pak. Pengolahan Baik. gambar. Nah, nanti pengolahan data udah diajarin belum ya? Image apa? Belajar kayak macam MATLAB gitu, pengolahan gambar. Sempat ada matkulnya, cuman kita nggak diajarin sih, Pak, karena dosennya sibuk, jadi jarang ada kelas gitu. Tapi ada mata kuliah itu udah diambil. Ada, Ya, namanya apa ya? Lupa. sayang sekali, dosennya sibuk. Oke, oke, oke. Nah, itu sebenarnya di situ tuh parameter, contohnya gini, gambar, kita ngambil gambar foto aja, cekrek gambar foto orang. Nah, gambar foto orang ini itu kalau kita buat dalam bentuk digital, kita bawa ke arah numerik, angka. Jadi angka-angka itu akan menunjukkan bahwa titik-titik tertentu ini menandakan orang. Nah, dari angka tersebut akan dibuatkan suatu namanya dot metric, berupa apa namanya, bilangan komputasi, model berapa, kolom berapa, baris keberapa. Nah, dari situ nanti kedeteksi bahwa konsep ini, oh ini image-nya gambar wajah orang, ini tangan, ini kaki, ini badan. Nah, dari wajah sendiri bisa kelihatan ini mata, ini hidung, ini mulut, ini kuping, seperti itu. Dan angka-angka tersebut nanti akan di-training lewat machine learning, supaya nanti ada konsep ketika dia mengambil data objek yang baru, nah dia akan belajar bahwa objek ini tersebut orang atau tidak. Seperti itu. Kalau misalkan orang, nanti akan menandai wajahnya. Nah, contohnya misalkan ada handphone, kalau kita selfie lewat kamera gitu, menandakan ada wajah, maka kita akan menandai wajah orang tersebut. Tapi kalau bukan orang, tidak menandai. Seperti itu konsepnya. Jadi dibawa ke arah penjabaran numeriknya ke digital. Dari suatu objek gambar dibawa ke komputasi. Itu ada di pengolahan data. Mata kuliah pengolahan data kalau nggak salah. Termasuk di dalamnya ada image processing.
Oke, ada lagi? Nah, ini contohnya proximity sensor nih. Nah, proximity sensor ini untuk memantulkan radiasi infrared, nanti balikannya berupa gelombang ultrasonik untuk mendeteksi area sekitar. Nah, ini dipakai di mobil. Nah, salah satunya di mobil Hyundai versi yang Stargazer. Nah, ini tuh kalau misalkan dari jarak 4 meter, 5 meter apa 4 meter ya. Kemarin saya coba itu dia pelan, arahnya ke pelan-pelan. Jadi enak kalau misalkan daerah hujannya deras, gak kelihatan area di sekitar. Nah, kalau misalkan ada benda atau sesuatu di depan kita jaraknya 4 meter, bahkan sampai 1 meter dia stop tengah jalan. Nampak itu arahnya dari cepat menjadi ke pelan dan berhenti. Itu dari proximity sensor. Oke, ada yang tanyakan? Sebelum saya lanjutkan ke unsur yang kedua yaitu konektivitas. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Tidak Pak, lanjut aja dulu Pak. Oke, lanjut. Oke, konektivitas IoT. Nah, konektivitas IoT ini yaitu berupa sarana atau sebut juga kalau misalkan pekerjaan itu jasa. Nah, di mana digunakan oleh perangkat yang kita sebut dengan IoT ini untuk mengirimkan dan menerima data. Baik itu datanya lokal ataupun online, baik itu datanya menggunakan wire ataupun wireless. Di mana nanti akan terhubung antara satu device dengan device yang lain ataupun device to MCU. Nah, contohnya di sini ada aplikasi lampu jalan. Nah, aplikasi lampu jalan atau PJU, nah itu konsepnya lampu pintar. Kalau misalkan udah siang, pagi nih mati, kemudian malam hidup. Mulai hidupnya juga mulai dari pelan-pelan sampai terang. Kemudian nanti konsumsi dayanya disimpan dan datanya nanti akan dikirimkan ke gateway atau masternya. Kemudian juga disimpan di dalam cloud supaya bisa diakses di mana saja dan bisa dianalisa dari lampu-lampu tersebut mana yang mati, mana yang hidup. Kemudian karena itu barang elektronik, maka bisa kelihatan lampunya sudah mau mulai redup. Nah, itu bisa diganti seperti itu. Dan konektivitas IoT ini nanti akan memberikan nilai dengan mengkomunikasikan data, nanti bisa dilakukan tindakan ataupun berupa layanan dari data yang diberikan bisa menganalisis data-data tersebut. Sehingga akan dilakukan action apa yang mau dilakukan. Seperti itu. Nah, konektivitasnya sendiri ada yang menggunakan seluler atau menggunakan 5G, 4G, atau juga yang menggunakan wire kayak Ethernet. Kemudian ada juga menggunakan satelit. Nah, ini kalau satelit rada susah untuk dipraktikkan karena butuh izin C-band dan L-band. Nah, biasa dipakai satelit untuk area cover wilayah. Kemudian ada juga yang wireless, nah Wi-Fi, ada yang Bluetooth BLE, ada yang Zigbee. Nah, ini mencakup ke luasan area yang tercapai. Kemudian ada juga yang lebih besar WAN. Nah, itu menggunakan Sigfox, LoRa, seperti itu. Oke, lanjut ke konektivitas sendiri. Ini ada 3 syarat yang bisa diaktifkan, di mana syarat tersebut yang berhubungan dengan konektivitas di IoT. Jadi syaratnya pertama cakupan atau wide area coverage, cakupannya area tersebut seberapa besar. Kemudian efisiensi energi, low energy consumption, karena butuh konektivitas, butuh juga power supply. Kemudian kecepatan, high rate data. Nah, seberapa besar dia bisa mengirimkan, seberapa cepat dia bisa mendapatkan data. Ada yang paling terbesar di konektivitas seluler, yaitu 5G.
Nah, kadang-kala 5G ini juga masih terkendala, misalkan hujan, petir, seperti itu. Kemudian juga yang paling rendah, teknologi jarak pendek seperti Bluetooth atau Bluetooth Low Energy BLE. Nah, makanya tadi sebelum pakai yang Bluetooth itu IoT, bukan IoT juga, cuman versi yang rendah, low energy. Kemudian juga ada yang Zigbee, ada yang pakai baterai ataupun menggunakan dari konsep matahari, baterai charging, seperti itu konektivitasnya. Intinya ada 3 itu. Ketika kita ingin membuat suatu connectivity, 3 hal ini harus diperhatikan. Areanya seberapa besar yang mau kita cakup, yang mau kita kontrol seberapa jauh. Kalau dekat mah pakai wire aja, kayak di PT Industri 4.0, mesin-mesin produksi, kemudian simpannya di server. Udah pakai wire, wifi bisa, pakai wire juga bisa. Energinya, nah itu pakai power supply colokan yang sudah ada di situ. High data rate-nya harus kenceng, karena datanya nanti akan terkirim ke server, terima, simpan data, kemudian mengolah, mengambil, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di konektivitas sendiri, dari 3 hal syarat tadi, yaitu cakupan, konsep efisiensi energi, dan juga kecepatan data. Nah, ini menghasilkan teknis secara teknikal, komersial, dan ekosistem. Nah, secara teknikal sendiri gimana? Teknikal sendiri berupa coverage areanya, kemudian efisiensi energinya, mobility, kemudian device density-nya. Nah, secara komersial tentu ada rupa, ada harga. Nah, itu berhubungan tentang total cost of ownership, TCO. Dan juga keamanan, security, reliability, dan scalability. Nah, secara ekosistem, ekosistem sendiri ini jarang dilihat, tapi ini hal yang penting. Kenapa? Karena dari secara ekosistem ini akan melihat area sebesar apa cakupan dari konektivitas. Karena ini berhubungan dengan future proofness dan juga global risk dan interoperability-nya. Jadi di ekosistem ini nanti bisa terlihat, oh ya, misalkan PTA ini dia konsepnya sudah IoT, di mana industrinya udah naik ke 5.0, semuanya digerakkan oleh robot, kemudian data tercakup oleh server. Nah, ini bisa terlihat dari ekosistemnya, di mana bisa dicakup, bisa dipindahkan, atau bisa di copy pastekan dengan industri-industri yang lain sebagai industri percontohan. Nah, perbandingannya seperti apa di konektivitas IoT? Nah, ini ada cakupan data yang menunjukkan low, birunya terang, medium, standar, lalu di tengah, dan high, birunya gelap. Jadi untuk perbandingan konektivitas dari IoT sendiri, dari cakupan technical, komersial, dan ekosistem, dari menggunakan seluler, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Nah, di 5G sendiri, untuk seluler menguasai untuk daerah komersial. Kenapa? Karena tahu sendiri sekarang, siapa yang nggak megang HP tiap hari, siapa yang nggak megang tiap buka handphone tiap hari, mengakses data, dan sebagainya. Nah, ini sering dipakai. Kemudian untuk yang order seluler, LPA, property, short range, Zigbee, nah jarang. Dan juga dia menggunakan dari short range-nya paling WiFi, cari WiFi gratisan. Seperti itu. Jadi untuk teknologi konektivitas untuk IoT ini menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari teknologi yang mau dipakai. Nah, misalkan kita ingin membuat IoT nih menggunakan Arduino Uno, kemudian konsepnya nanti mengirimkan data lewat SIM card. Nah, SIM cardnya dari mana? Telkomsel. Telkomsel menggunakan seluler 5G. Nah, bisa kelihatan 5G-nya sering dipakai. Seperti itu. Nanti mengirimkan data, datanya nanti terhubung. Misalkan kita membuat UI handphone, nah matiin lampu lewat handphone, cedek. Nah, bisa seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan di sini tentang konektivitas? Sebelum masuk ke pengolahan data?
Cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya yang terakhir ini pengolahan data dari unsur ketiga IoT. Pengolahan data di mana tentunya harus ada data. Dan data ini didapatkan dari data yang dikirim dan data yang diterima. Nah, di sini konsepnya two-way. Dia ngirim, kemudian dia terima. Dia kirim, dia terima. Dan ini dengan kecepatan yang tinggi, baik itu lewat jaringan ataupun ini konsepnya harus berjaringan, baik itu di lokal ataupun online. Nah, di mana nantinya pengolahan data bisa diolah jika data itu banyak. Datanya sedikit, kurang akurat. Datanya banyak, lebih akurat. Sehingga nanti akan dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu oleh sensor. Kemudian nanti datanya sudah cukup untuk dikirimkan, maka akan dikirim data tersebut. Datanya nanti akan diolah, biasanya menjadi analog to digital lewat ADC dari si MCU-nya, atau kita bilang Arduino-nya, masternya. Kemudian nanti bisa dianalisis ataupun langsung dikirimkan ke si master UI-nya atau si penggunanya. Nantinya bisa dilakukan tindakan apa untuk memonitor, melakukan mengontrol, atau hanya untuk melihat analisis data, hanya cek-cek saja seperti itu. Nah, ini dari konsep pengolahan data nantinya biasanya ini prosesnya untuk pengumpulan data diawali. Dari pengumpulan data dilakukan oleh sensor. Sensor nanti akan mendeteksi perubahan di area sekitar. Baik itu akan suhunya naik atau ada gerakan. Nah, nanti si sensor akan mengubah datanya. Karena konsepnya sensor menerima data itu berupa analog. Nanti dia akan dirubah menjadi digital supaya nanti dimengerti oleh si perangkat elektronik, khususnya si MCU atau si Arduino. Kemudian biasanya data akan disimpan sementara di ROM-nya si Arduino. Kemudian juga bisa dikirimkan langsung atau diolah nanti ke si UI si klien. Nah, di sini nanti lewat pengiriman datanya tentu menggunakan jaringan, baik itu kabel ataupun tidak. Kemudian datanya nanti dikirimkan ke server ataupun platform yang lain. Nah, misalkan menggunakan AWS ataupun dari cloud-nya Microsoft Azure. Nah, seperti itu. Ya, kemudian tantangannya apa? Nah, ketika kita berhubungan alat dengan jaringan, tentu ada tantangannya. Dan tantangannya lebih heavy, lebih sulit dibanding tanpa jaringan. Kalau misalkan tanpa jaringan, biasanya dekat alat sama user ini dengan aksesnya dekat, tidak bisa berjauhan. Tapi kalau dengan berjaringan ini berjauhan. Jadi kita bisa ngelihat, mengontrol rumah kita lewat jarak jauh di handphone, matiin lampu, kipas, ada aman tidak, kemudian rumah kondisinya seperti apa. Nah, tentu di sini tantangannya untuk pengumpulan data pertama dari kesesuaian sensor. Nah, sensor nanti yang mau digunakan, sensornya sesuai yang dibutuhkan. Ya, sensornya misalkan sensor deteksi panas untuk deteksi suhu, kelembapan, ataupun sensor untuk deteksi gerak seperti itu. Kemudian ada akurasi data. Nah, ini memastikan data yang dikirimkan benar, tidak data yang salah. Karena ketika sudah berhubungan jaringan, data yang salah pun kadang terkirim. Karena di situ ada namanya proses bouncing. Bouncing data itu data palsu atau data fake yang terkirim akibat adanya noise. Nah, nanti kita lihat seperti apa itu data bouncing. Kemudian yang ketiga, ketersediaan energi. Kenapa ketersediaan energi? Ya, karena alat-alat tersebut atau IoT bisa hidup karena adanya power supply. Itu bergantung padanya daya baterai, kemudian dayanya catu daya dari PLN sendiri. Nah, percuma misalkan sudah smart city, smart home, tapi PLN-nya mati lampu, hilang semua itu konsep itu. Seperti itu. Dan yang terakhir tentu konektivitasnya.
yaitu memastikan jaringannya handal. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu menggunakan pasaran secara global itu menggunakan Speedy Home. Nah, tapi kalau misalkan ingin lebih baik, di atasnya pakai yang corporate, level industri. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan tentang tantangan pengumpulan data? 4 hal ini yang harus diperhatikan. Nah, ini prosesnya sama seperti tadi. Mengumpulkan, memproses, koneksi ke jaringan, mengirimkan datanya lewat protokol ke server, baru proses disimpan. Nah, ini metodenya, ada yang menggunakan publish to subscribe, ada request to respond, ada batching dan agregasi, dan prioritas. Nah, biasanya kalau misalkan di pasaran itu yang alat-alat contohnya Bardi, nah itu biasanya konsep modelnya berupa request to respond. Jadi ada yang request, dilihat apa responnya, ngapain. Ada yang suara, seperti itu, mati lampu, hidupin lampu, kunci pintu, ngebuka kunci. Nah, ada juga yang proses prioritas. Prioritas ini biasanya prioritasnya tinggi, contohnya pengiriman, misalnya kita lacak, kemudian penerbangan, pelacakannya sampai mana dari mana, seperti itu. Nah, ini tahapannya dan pengolahan data. Dari data yang diterima, biasanya data dibersihkan, baru nanti diperfungsikan, datanya menjadi analog to digital ataupun digital to analog. Kemudian dianalisis data tersebut, baru divisualisasikan. Nanti setelah itu baru bisa dibuat keputusan ataupun tindakan yang akan mau diambil apa. Nah, ini dari pengolahan datanya. Ada yang menggunakan deskripsi, ada yang pemetaan bisa menggunakan satelit. Ada yang prediktif, memprediksi, ada yang pemrosesan sinyal, dan mesin learning. Nah, biasanya kalau misalkan konsep untuk mati lampu, hidupin lampu tanpa adanya konsep AI, nah ini biasanya deskriptif. Kemudian ada yang konsepnya AI, nah biasanya menggunakan analisis prediktif. Nah, ada juga yang mesin learning, AI-nya ditambahkan misalkan computer vision, nah ini menjadi mesin learning. Di dalamnya untuk algoritma pembelajaran mengidentifikasi pola. Nah, ada seperti itu. Nah, ini implementasi Internet of Things yang sampai hari ini dipakai di dunia. Mulai dari smart city, smart mall, smart traffic, smart environment, security, retail, logistik, industri. Ada yang dari agrikultur, animal farming, smart water. Nah, terakhir tempat saya kerja ini smart metering. Karena saya kerja di e-tron, yaitu bikin meteran, termasuk salah satunya meteran listrik. Oke, ini referensinya yang saya gunakan. Dan ini tugas untuk pertemuan hari ini. Buatkan resume rangkuman dari pertemuan ini. Kemudian yang kedua, cari jurnal yang berhubungan dengan IoT. Nah, seperti itu. Monggo kalau mau ditanyakan, ini nomor handphone saya dan alamat email saya. Bisa kalian tanyakan di luar jam kuliah. Atau di kelas ini ada grupnya nggak ya, grup WA-nya? Ada, Pak. Ada ya, oke. Grup WA-nya ada ya, coba saya cek dulu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum dimasukin, Pak. Oh, udah masukin, pantesan. Nanti dimasukin ya, Pak. Oke. Ini saya nanya boleh, Pak? Boleh, silakan. Terkait tantangan dalam pengumpulan data, Pak. Yang mau saya nanyakan itu kesesuaian sensornya itu maksudnya itu jenis sensornya atau implementasi sensornya, Pak? Oke, contohnya gini. Misalkan kita ingin membuat alat pendeteksi kebakaran atau ingin membuat alat pemadam kebakaran atau pendeteksi kebakaran lah. Nah, di situ sensornya ya berarti bukan hanya sensor untuk panas saja. Nah, nanti ada juga untuk sensor suhu, kelembaban, atau ditambahkan juga kamera benar nggak terbakar atau tidak.
Nah, di situ nantinya sensor itu akan menentukan data-datanya, karena nanti sensor tersebut akan mengumpulkan data. Nah, dari data tersebut nanti akan diolah. Nah, dari konsepnya dia didapatkan berupa analog, cara mengolahnya secara digital seperti apa. Nah, nanti karena bentuknya digital, baru bisa diproses oleh si MCU, si Arduino untuk mengirimkan data tersebut ke server ataupun ke UI-nya. Nah, dari sini kita harus tahu kebutuhannya. Kita ingin membuat IoT, IoT-nya apa? Konsepnya seperti Bisa. apa? Aman. Kelihatan. Ya, Kelihatan. Coba lihat. ya, halo? Halo? Kelihatan. Halo? Itu. Halo? Jawab, Halo? Itu kepencet kayaknya, Pak. Oke, monggo. Silakan kalau ada mau ditanyakan yang lain. Oke, jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya dikumpulkan nanti paling lambat sebelum UAS, masih lama, tapi jangan sampai lupa. Dan juga untuk kontrak perkuliahannya, jadi disiapkan untuk praktisinya. Oke, kalau tidak ada, saya akan mana tadi ya videonya. Nah, videonya akan saya stop. Ini udah saya simpan. Nah, oke, saya stop. Nanti akan